Di sungai-sungai Afrika yang tenang, bahaya terbesar seringkali justru datang dari makhluk yang tampak paling santai. Tubuhnya besar, gemuk, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berendam di air berlumpur. Dari kejauhan, kuda Nil bahkan lebih mirip raksasa jinak yang hanya ingin tidur di bawah panas matahari. Namun di balik penampilannya yang malas bergerak, tersembunyi salah satu senjata alami paling mengerikan di dunia hewan. Rahangnya bukan sekadar alat untuk mengunyah rumput, melainkan sebuah kekuatan penghancur yang siap melumat apapun yang berani mengusik ketenangannya. Banyak orang mengira predator paling berbahaya di Afrika adalah singa atau buaya. Padahal kenyataannya, kuda Nil justru termasuk hewan yang paling ditakuti di benua ini. Mereka sangat teritorial, mudah tersulut emosi, dan mampu berubah dari tampak tenang menjadi monster penghancur hanya dalam hitungan detik. Hal itu terjadi karena sungai bukan sekadar tempat mereka berendam, melainkan wilayah kekuasaan yang dijaga dengan sangat agresif. Untuk mempertahankan wilayahnya, mereka mengandalkan gigitan mematikan, sebuah tekanan rahang luar biasa brutal yang hingga kini masih menyimpan misteri besar bagi para peneliti yang mencoba mengukurnya. Tantangan terbesar dalam riset ini adalah menguji tingkat agresivitas mereka. Ketika para peneliti mencoba mengukur kekuatan rahang kuda Nil, data yang berhasil didapatkan baru berasal dari sampel kuda Nil betina yang relatif lebih tenang. Hasilnya saja sudah membuat banyak ahli satwa tercengang. Kekuatan rahangnya tercatat mencapai sekitar 1.800 PSI. Agar lebih mudah dimengerti, daya tekan sebesar itu kira-kira setara dengan beban lebih dari 120 kg yang dihantamkan pada area sekecil ujung jari. Tekanan seekor betina ini sudah berada di tingkat ekstrim yang mampu menghancurkan benda keras hanya dalam satu kali gigitan. Kekuatan rahang yang luar biasa ini didukung oleh struktur otot yang bergerak sangat cepat. Berbeda dengan banyak hewan besar lain yang anatominya dirancang untuk mengunyah perlahan, struktur mulut kuda Nil justru diciptakan untuk menghasilkan hentakan mendadak. Hanya dalam waktu kurang dari 1/10 detik, mulut raksasa itu bisa mengatup penuh. Karakteristik ini membuat gigitan mereka tidak bekerja seperti tekanan mesin pres yang lambat, melainkan berubah menjadi jebakan maut yang menyergap secepat kilat. Namun, yang membuat data ini jauh lebih mengerikan adalah sebuah fakta mutlak. Angka 1.800 PSI tersebut baru berasal dari versi betina. Padahal, ukuran tubuh kuda Nil jantan jauh lebih besar, lebih berat, dan jauh lebih agresif. Seekor jantan dewasa bisa memiliki tubuh seberat mobil kecil, dengan kepala yang lebih besar dan leher yang jauh lebih kuat. Sayangnya, hingga sekarang para peneliti belum pernah berhasil melakukan pengukuran resmi terhadap gigitan sang pejantan. Alasannya bukan karena teknologi yang kurang canggih, melainkan karena tingkat risikonya yang terlalu tinggi. Kuda Nil jantan terkenal sangat sulit diprediksi dan akan langsung mengamuk jika wilayahnya terusik. Bahkan di alam liar, peralatan penelitian seringkali hancur menjadi puing sebelum sempat mencatat angka apapun. Oleh karena itu, kekuatan gigitan jantan hingga hari ini masih berupa perkiraan. Berdasarkan ukuran kepala dan massa ototnya, para ahli memprediksi kekuatan gigitan kuda Nil jantan bisa mencapai 2.000 hingga 2.500 PSI. Jika angka itu akurat, maka rahang kuda Nil jantan bukan lagi sekadar alat pertahanan biasa, melainkan sebuah mesin penghancur raksasa yang bergerak bebas di alam liar. Otak kita seringkali sulit membayangkan seberapa besar tekanan ribuan PSI jika hanya melihat angka di atas kertas. Untuk memahaminya secara nyata, kita harus melihat bagaimana kekuatan rahang kuda Nil jika disandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai titik awal, mari lihat diri kita sendiri. Gigitan manusia dewasa rata-rata hanya berada di kisaran 120 hingga 160 PSI, kekuatan yang sebenarnya sudah cukup untuk mengunyah makanan keras atau mematahkan tulang ayam kecil.
Namun jika dibandingkan dengan rahang kuda Nil, kekuatan manusia hampir tidak ada artinya. Perbedaannya begitu ekstrim, hingga para ahli sering mengibaratkan bahwa bagi mereka, struktur tubuh manusia tidak lebih keras daripada selembar kerupuk yang rapuh. Naluri kita biasanya akan langsung menganggap bahwa pemilik gigitan paling mematikan pastilah kelompok karnivora atau hewan pemburu daging. Namun, kuda Nil membalikan logika alam tersebut sepenuhnya. Singa, yang dijuluki sebagai raja hutan, hanya memiliki kekuatan gigitan sekitar 650 PSI. Sementara itu, harimau yang tubuhnya terkenal lebih kekar berada di kisaran 1050 PSI. Angka para kucing besar itu sebenarnya sudah sangat mengerikan karena mampu menembus daging tebal dan mematahkan leher mangsa dalam sekali sergap. Tetap saja, tekanan mereka belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan jepitan kuda Nil yang mencapai hampir 2 kali lipatnya. Perbandingan ini menjadi semakin brutal jika kita melihat anjing pitbull yang sering ditakuti manusia karena daya cengkeram rahangnya yang terkenal kuat di angka 235 PSI. Di atasnya, ada hiena sang pemakan bangkai legendaris Afrika yang gigitannya didesain khusus untuk meremukkan tulang kaki jerapah guna mengisap sumsumnya, tercatat berada di kisaran 1100 PSI. Dan lagi-lagi, angka yang menakutkan itu masih harus bertekuk lutut di bawah kuasa kuda Nil. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan mulut kuda Nil sudah masuk ke dalam kategori tidak masuk akal. Di ranah mamalia darat, mereka praktis berdiri sendirian di kasta tertinggi, pemilik gigitan paling menghancurkan di planet ini. Kita secara naluriah dilatih untuk gemetar melihat taring singa atau rahang hiena. Namun alam justru menaruh senjata pemusnah yang siap meledak kapan saja pada seekor hewan yang menghabiskan harinya dengan memakan rumput. Jika kekuatan gigitan kuda Nil hanya berhenti pada angka dan data perbandingan, mungkin hewan ini sudah cukup mengerikan. Namun kenyataannya, tekanan rahang itu hanyalah sebagian kecil dari teror sebenarnya ketika digunakan langsung di dunia nyata. Sebab kekuatan tersebut berpadu dengan tubuh raksasa, sifat yang sangat teritorial, dan ledakan agresi yang bisa muncul dalam hitungan detik. Karena itulah, ancaman kuda Nil tidak hanya terasa saat mereka membuka rahang. Di dalam air maupun di daratan, hewan ini sama-sama berbahaya. Bahkan di darat, makhluk seberat mobil kecil ini mampu berlari hingga kecepatan 30 km per jam. Kecepatan tersebut cukup untuk mengejar manusia yang sedang berlari panik. Kemampuan itu membuat kuda Nil menjadi penguasa sungai yang sangat ditakuti di Afrika. Di banyak wilayah perairan, mereka hidup berdampingan dengan buaya Nil. Kadang kedua hewan ini saling mengabaikan dan berbagi area sungai yang sama. Namun ketika wilayah kekuasaan mulai terganggu, bentrokan brutal dapat terjadi kapan saja. Banyak dokumentasi alam liar memperlihatkan kuda Nil dewasa menyerang buaya besar hanya karena merasa area mereka dimasuki. Dalam beberapa kasus, gigitan kuda Nil bahkan mampu menghancurkan tubuh buaya sepanjang 3 meter hanya dalam satu sentakan besar. Tubuh reptil yang dipenuhi sisik keras dan lapisan tulang pelindung tetap tidak mampu menahan tekanan rahang ribuan PSI tersebut. Keunggulan kuda Nil di dalam air ternyata bukan hanya berasal dari kekuatan gigitannya saja. Tubuh mereka juga memiliki susunan tulang yang sangat padat dan berat. Tulang kaki serta rahang mereka hampir tidak memiliki rongga besar di bagian dalam. Karena itulah, tubuh kuda Nil bekerja seperti pemberat alami saat berada di sungai. Kondisi ini membuat kuda Nil tidak benar-benar berenang seperti kebanyakan hewan air lainnya. Mereka justru dapat berlari dengan stabil di dasar sungai. Kepadatan tulang tersebut juga memberi keuntungan besar saat bertarung melawan buaya. Ketika buaya mencoba melakukan death roll atau putaran mematikan, giginya justru dapat membentur tulang kuda Nil yang sangat keras. Dalam benturan yang keras, gigi reptil itu bahkan bisa rontok karena tidak mampu menahan kuatnya struktur tubuh lawannya.
Salah satu kemampuan paling luar biasa adalah mulut mereka yang dapat terbuka hingga sudut 150 derajat. Pada mamalia biasa, bukaan selebar itu dapat merusak sendi rahang. Namun, kuda Nil memiliki susunan rahang yang unik. Sendi rahang mereka dapat bergeser keluar saat mulut membuka sangat lebar, lalu kembali mengunci dengan sempurna ketika menutup tanpa merusak saraf maupun otot. Saat moncongnya terbuka penuh seperti gerbang raksasa, barulah terlihat senjata utama yang paling mematikan, yaitu taring bawahnya. Panjang taring tersebut dapat mencapai 50 cm, hampir setara bilah pedang pendek. Taring itu juga tersusun dari bahan alami yang sangat keras, bahkan lebih keras daripada gading gajah. Karena kuda Nil adalah herbivora, gigi tersebut bukan dipakai untuk mengunyah daging, melainkan murni sebagai senjata biologis untuk bertarung dan mempertahankan wilayah. Yang membuatnya semakin berbahaya, taring kuda Nil terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Setiap kali rahang membuka dan menutup, gigi-gigi itu saling bergesekan secara alami. Gesekan tersebut terus mengasah permukaannya hingga tetap tajam seperti mata tombak. Namun rahang kuda Nil ternyata bukan hanya dipakai untuk menyerang. Bagian tubuh ini juga membantu mereka mengenali keadaan di sekitar sungai. Pada perairan Afrika yang keruh dan memiliki jarak pandang rendah, tulang rahang mereka mampu menghantarkan getaran suara dari dalam air. Cara kerjanya mirip seperti paus yang mendeteksi gerakan di lautan. Kemampuan ini dibantu oleh lapisan lemak khusus di sekitar rahang yang dapat menangkap getaran suara berfrekuensi rendah. Karena itulah, kuda Nil dapat merasakan kedatangan perahu atau langkah kaki hewan lain dari jarak yang cukup jauh meski penglihatannya terbatas. Bahkan, ketika telinga mereka berada di atas permukaan air, mereka tetap bisa mendeteksi getaran dengan menempelkan rahang bawah ke dasar sungai. Di balik reputasinya sebagai hewan brutal dengan rahang penghancur, sebenarnya kuda Nil menyimpan sisi lain yang jauh lebih penting bagi alam. Mereka bukan sekadar penghuni sungai Afrika, melainkan salah satu mesin kehidupan utama yang menjaga ekosistem tetap berjalan. Para ilmuwan bahkan menyebut kuda Nil sebagai penjaga keseimbangan alam, karena keberadaan mereka secara langsung membantu mempertahankan kehidupan di sekitar sungai. Setiap malam, kuda Nil dapat memakan sekitar 35 hingga 40 kg rumput di daratan. Setelah itu, nutrisi dari makanan tersebut dipindahkan ke sungai melalui kotoran mereka. Di dalamnya terdapat banyak zat penting yang menjadi sumber makanan bagi makhluk-makhluk kecil di sungai. Nutrisi itu kemudian dimakan oleh ganggang kecil yang menjadi dasar rantai makanan di perairan Afrika. Dari organisme kecil inilah, kehidupan sungai terus berjalan. Serangga air, ikan kecil, hingga burung-burung air bergantung pada rantai makanan tersebut untuk bertahan hidup. Tanpa keberadaan kuda Nil, keseimbangan sungai dapat terganggu dan banyak hewan air akan kehilangan sumber makanan mereka. Bukan hanya itu, tubuh raksasa kuda Nil juga perlahan mengubah bentuk lingkungan di sekitar sungai. Selama bertahun-tahun, mereka terus melewati jalur yang sama saat keluar masuk air. Berat tubuh mereka yang bisa mencapai 1,5 hingga 3 ton, membuat tanah perlahan terkikis dan membentuk saluran-saluran kecil alami. Ketika musim hujan datang, jalur tersebut membantu menyebarkan luapan air sungai ke daerah sekitar, sehingga banjir tidak menumpuk di satu titik saja. Sebaliknya, saat musim kemarau tiba, saluran itu mampu menyimpan sisa air lebih lama. Kubangan kecil tersebut kemudian menjadi tempat perlindungan bagi ikan kecil, katak, dan berbagai hewan air lainnya untuk bertahan hidup. Bahkan, saat hanya bergerak di dalam sungai, tubuh besar kuda Nil tetap memberi pengaruh bagi lingkungan. Gerakan mereka membantu mengaduk dasar sungai, sehingga aliran air tetap bergerak dan tidak cepat dangkal. Dan disinilah ironi terbesar dari kuda Nil mulai terlihat.
Hewan yang memiliki rahang penghancur dan mampu membunuh dengan sangat brutal, ternyata juga menjadi alasan banyak kehidupan lain tetap bertahan. Makhluk yang sering ditakuti manusia itu diam-diam menjaga aliran sungai, membantu memberi makan ekosistem, dan menciptakan tempat berlindung bagi ribuan makhluk kecil di Afrika. Alam memang tidak selalu menciptakan sesuatu hanya untuk menjadi baik atau jahat. Di balik tubuh raksasa, taring setajam tombak, dan gigitan berkekuatan ribuan PSI, kuda Nil tetap menjadi salah satu penjaga kehidupan paling penting di sungai-sungai Afrika.